Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya mengenai penyajian algoritma. Dan sekarang penyajian algoritma yang akan kita bahas adalah struktur chart. Struktur chart itu merupakan chart yang digunakan dalam bidang software engineering yang menunjukkan keseluruhan komponen yang harus diikutsertakan dalam sebuah program pada level atas, di mana komponen ini diatur atau disusun menggunakan format hierarki yang menyiratkan urutan, pilihan, dan perulangan. Dalam kata lain, struktur chart menggambarkan rincian dari konfigurasi sistem ke level yang lebih dapat diatur dan lebih sederhana. Pada prakteknya, struktur chart secara sederhana dapat berasal dari data flow diagram atau kita kenal dengan istilah DFD. Hanya saja, struktur chart merepresentasikan sistem lebih rinci daripada DFD. Kenapa? Karena pada struktur chart, sistem diurai ke dalam modul fungsional yang lebih rendah, menjelaskan fungsi dan subfungsi yang lebih rinci dari tiap-tiap modul sistem dengan lebih spesifik dibandingkan dengan data flow diagram. Nah, kita rangkum saja. Struktur chart, kalau seandainya kita telahkan secara bersama, kita definisikan secara bersama, dia adalah bagan terstruktur yang bertujuan mengidentifikasi, mengilustrasikan organisasi dari sistem berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. Nah, ada beberapa fungsi dari struktur chart tersebut. Yang pertama, untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan organisasi dari sistem informasi secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. Kemudian yang kedua, menggambarkan hubungan elemen data dan elemen kontrol serta hubungan antar modul. Nah, ada beberapa simbol yang kita gunakan di dalam menggambarkan struktur chart. Ini merupakan simbol modul. Simbol ini menunjukkan suatu modul yang akan digunakan. Kemudian di simbol connection. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan suatu modul dengan modul yang lainnya. Nah, simbol ini sudah kita kenal lebih biasa. Ini simbol loop. Simbol ini menunjukkan adanya perulangan dalam modul. Nah, simbol yang ini adalah simbol decision atau keputusan. Simbol ini menunjukkan suatu penyeleksian kondisi di dalam modul. Terakhir, simbol ini merupakan simbol couple. Dia menunjukkan suatu data atau elemen yang dikirim dari satu modul ke modul lainnya, menunjukkan elemen kontrol yang dikirimkan dari satu modul ke modul yang lainnya. Nah, untuk membuat sebuah struktur chart, ada 4 tahapan proses yang harus kita pahami. Yang pertama, mengidentifikasi modul dan level. Nah, pada tahap ini, analis dapat mengidentifikasi modul dan level dengan menggunakan konversi proses yang ada pada data flow diagram ke dalam modul-modul struktur chart. Perbedaan tingkatan atau level yang telah dibuat pada data flow diagram diterjemahkan ke dalam modul dengan tingkatan yang berbeda pula pada struktur chart. Seperti ini contohnya. Untuk gambaran mengidentifikasi modul dan level ini contohnya. Nah, maksud gambar ini adalah data flow diagram level konteks atau level konteks DFD ditempatkan pada bagian tertinggi dari struktur chart. Untuk apa? Untuk merepresentasikan modul kontrol yang mengatur keseluruhan fungsi sistem. Lalu, di bawahnya ditempatkan data flow diagram level 0 sebagai modul subordinat. Pola struktur seperti ini berlanjut mengikuti hierarki tingkatan data flow diagram. Nah, yang kedua,
mengidentifikasi hubungan spesial. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menambahkan notasi loop, iterasi, dan conditional line atau garis kondisi. Hal ini dilakukan untuk merepresentasikan modul mana yang bersifat perulangan ataupun modul yang bersifat opsional. Nah, ini contohnya. Option ketiga, menambahkan couples. Pada tahap ini, analis mengidentifikasi informasi yang terdapat di antara modul-modul. Informasi ini dapat berupa atribut suatu data atau parameter kontrol. Informasi yang berupa atribut data dinotasikan oleh panah dengan lingkaran kosong, seperti simbol yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan informasi yang berupa parameter kontrol dinotasikan oleh panah dengan lingkaran penuh. Arah panah menunjukkan informasi mengalir dari suatu modul ke modul yang lain seperti contoh yang ada di depan. Poin keempat, meninjau dan merevisi struktur chart. Pada tahap ini, analis akan meninjau ulang dan melakukan revisi terhadap struktur chart versi pertama yang telah dibuat berdasarkan data flow diagram, berdasarkan use case, dan berdasarkan definisi kebutuhan pengguna. Namun, masih terdapat bagian yang perlu dilakukan konfirmasi yang sesuai dengan informasi yang ada dalam proses bisnis ataupun perubahan yang diinginkan pengguna. Ini contohnya. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa istilah model structure chart. Salah satunya adalah transform center. Transform center menggambarkan sistem dalam 3 cabang utama. Yang pertama, cabang input. Ini merupakan cabang yang akan menerima input dan menentukan status input untuk siap diproses. Yang kedua, cabang proses. Merupakan cabang yang akan melakukan proses input yang dikirim dari cabang input. Yang ketiga adalah cabang output. Merupakan cabang yang akan memformat data menjadi output. Nah, ini salah satu bentuk contohnya. Struktur chart memiliki 3 cabang utama. Ada afferent. Afferent berarti memiliki parameter input, tidak memiliki parameter output. Yang kedua, efferent. Memiliki parameter output tetapi tidak memiliki parameter input. Yang ketiga, transform. Memiliki baik input ataupun output parameternya. Ini salah satu bentuk contohnya. Nah, kita lanjutkan. Kita buatkan sebuah contoh untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan ketentuan. Yang pertama, gaji dapatkan dari gaji pokok tambah tunjangan tambah pajak. Yang kedua, gaji pokok diberikan atas 3 golongan. Seperti biasa, golongan A, gaji pokoknya 50.000, berikut tingkat kelipatannya. Nah, tunjangan terdiri dari 2 jenis, ada tunjangan istri dan ada tunjangan anak. Kemudian yang keempat, pajak. Pajak diberikan kepada karyawan yang telah menikah. Kita gambarkan struktur chartnya. Untuk menghitung gaji, maka proses pertama kita lihat adalah dicek dahulu golongan. Untuk mendapatkan gaji, dicek dahulu golongan. Maka didapatkanlah gaji pokok. Setelah gaji pokok didapatkan, baru proses penghitungan gaji bisa dilakukan. Ketika untuk menghitung tunjangan, maka proses pertama, input pertama yang dibutuhkan adalah gaji pokok. Setelah gaji pokok didapatkan, maka diproses tunjangan. Setelah tunjangan didapatkan, untuk menghitung pajak, maka harus didapatkan juga gaji pokok. Setelah gaji pokok didapatkan, maka pajak bisa dihitung. Nah,
apabila proses golongan sudah didapatkan, proses A golongan, B gaji pokok, C tunjangan sudah didapatkan, D pajak juga sudah, maka dilakukan percetakan terhadap gaji tersebut atau pendapatan. Cetak daftar gaji. Mencetak daftar gaji, maka dia membutuhkan NIP, nama, golongan, gaji pokok, tunjangan, pajak, dan gaji bersih. Inilah salah satu bentuk dari struktur chart. Semoga bermanfaat. Untuk kedepannya kita akan membahas penyajian algoritma dalam bentuk flowchart dan dalam bentuk HIPPO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.